juga kan selain ke Palu kita juga mengirimkan personil ke Lombok, Lombok juga sih. ya, waktu gempa itu kita berangkat dari Jogja itu 6 personil, 6 personil menggunakan pesawat Herculesnya TNI. Luar biasa. Ya. Jarang-jarang ada yang mau dengan pesawat Hercules TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Kita kembali lagi di serial tokoh di channel YouTube Madin MTA Yogyakarta. Pada kali ini kita bertamu ya di salah satu majelis Yogyakarta, yaitu cabang Melati, dengan tamu yang spesial. Tamu pada kali ini adalah orang yang menjadi ketua, menjadi komandan seperti itu di satuan SAR ya, Search and Rescue. Mari kita sapa dulu nggih. Selamat malam Mas Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saat ini seperti itu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman juga semua sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oke. Pada kali ini ada biasanya nanti saya akan menyampaikan dua statement atau dua pernyataan yang nanti saya konfirmasi ke jenengan apakah itu benar atau salah seperti itu. Jadi yang pertama, berpengalaman dalam bidang SAR untuk penanganan bencana di Palu seperti itu. Apakah itu benar atau salah? Ya, alhamdulillah kemarin rekan-rekan kita dari SAR MTA Jogja itu sempat membantu di Palu ya, untuk membantu saudara-saudara kita di Palu karena yang waktu likuifaksi itu. Ya. Itu likuifaksi dan langsung ada tsunami gitu Betul. Awalnya tsunami ya itu ya. Tsunami saya agak lupa karena sudah agak lama. Likuifaksi itu kan pergerakan ya, yang tanahnya tanahnya karena tanahnya itu dia gembur mungkin ya, terus bangunan itu masuk ke dalam tanah. Luar biasa sih. Ya. Itu ceritanya sampai ada panggilan dan bertugas ke sana itu pripun itu Ya, karena kita kan di SAR MTA ini diminta ya, diwajibkan untuk cepat tanggap gitu. Jadi Al Ustadz sudah memberi perintah bahwa dimanapun dan kapanpun anggota SAR itu harus siap gitu. Nah, oleh karena itu seketika itu ada bencana di Palu, lalu kita koordinasi dari Jogja, koordinasi dengan SAR MTA pusat. Nah, lalu dari situ ada perintah dari pusat untuk mengirimkan personil. Nah, lalu kita berangkatkan personil dari Jogja. Jadi berangkatnya itu dari Jogja atau Solo? Kalau untuk yang Palu, likuifaksi itu kita berangkat dari Solo. Dari Solo. Ya. Kita dari Solo bareng-bareng dengan dari perwakilan-perwakilan yang lain. Ke Palu berarti membawa semacam bentuk bantuan atau seperti apa nih? Bantuannya mengirim personil dari SAR dan juga peralatan. Tapi juga kita juga mengirim bantuan-bantuan kemanusiaan dari MTA seperti itu. Dulu itu ketika ada bencana di Palu likuifaksi, tsunami dan kemudian likuifaksi itu ada berita miring yang mungkin jadi ada penjarahan dari warga soal bantuan yang ada di sana itu pripun gitu. Apakah itu benar atau salah Kalau itu saya rasa hampir di setiap bencana. Jadi kalau collapse structure itu pasti seperti itu. Gitu. Jadi kalau seperti halnya dulu di Jogja, di Lombok, itu karena kan pikiran kita manusia itu pasti ingin bertahan hidup. Nah, mungkin jiwa bertahan hidupnya itu yang dominan, jadi akhirnya terjadi penjara. Berarti benar beberapa kali ada bantuan, memang ada penjarahan dari warga? Kalau benar tidaknya kita tidak mengalami. Tidak mengalami. Tapi berita yang beredar seperti itu. Berarti memang dengan keadaan yang
kalau secara SAR itu kan berarti otomatis orang-orang yang bertugas di sana dengan sukarelawan seperti itu. Maksudnya sukarela. Yeah. Berarti harus bisa menahan emosi, harus bisa menahan kepanikan warga seperti itu. Betul. Kita harus tenang. Jadi tidak boleh kita ikut-ikut menjadi korban di sana gitu. Selain itu juga sebenarnya ini SAR itu kan dilihat secara peran, itu sangat banyak sekali perannya di MTA. Jadi kalau dilihat itu kan berkali-kali ada kegiatan kemanusiaan ataupun ada kegiatan ataupun bencana itu kan pasti hadir seperti itu. Ini menjadi suatu yang bentuk hal yang menarik ya. Jadi sebenarnya SAR itu secara garis besar itu seperti apa? Maksudnya pekerjaannya itu selain mungkin secara menolong ketika bencana itu seperti apa nggih? Kalau garis besar kegiatan SAR seperti itu. Pada dasarnya untuk khusus SAR MTA itu pada dasarnya adalah sebagai garis depan untuk dakwah. Ya. Jadi kita sebenarnya di dalam SAR itu seluruh anggota diwajibkan untuk mendakwahkan. Jadi menyampaikan agama dengan perilakunya terutama ya. Itu ada kalau misalnya kita bisa dan ada kesempatan mungkin kita menyampaikan gitu. Tapi lebih banyak teman-teman kita itu dalam hal berkegiatan ya. Jadi kita berdakwah dengan tindakan gitu, ya. Terutama dalam bidang kemanusiaan ya. Gitu. Dan kita di SAR MTA ini selalu ditekankan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Mungkin ini pembahasan yang menarik ya. Jadi bagaimana konsep SAR yang mungkin kalau dilihat secara kasarnya atau mungkin dilihat dari permukaannya, mungkin SAR kan bertugas ada relawan yang bertugas di bencana seperti itu. Kalau di dalam tubuh SAR sendiri, keorganisasian SAR seperti itu mulainya dari mana? Atau mungkin ada pelatihan dulu atau pribadi seperti itu? Ya, kalau untuk menjadi anggota SAR gitu ya maksudnya ya. Anggota SAR. Untuk menjadi anggota SAR itu yang paling pokok utama itu kita mau dulu, karena keinginan dari diri sendiri itu akan lebih memberikan hasil yang optimal daripada kita terpaksa gitu, ya. Itu yang paling penting. Itu karena mau, lalu ada kesempatan didukung oleh cabang gitu ya, oleh cabang, lalu dari kepengurusan SAR MTA di tingkat perwakilan itu didaftarkan untuk ikut diklat. Gitu. Diklat JJ. Ya, diklat. Diklat itu tujuannya untuk memberikan bekal keilmuan dalam hal penyelamatan. Gitu. Ya, intinya seperti itu. Jadi kita ada kemauan, kita salurkan, kita beri ilmu, lalu kita berkegiatan bersama. Seperti itu. Berarti untuk pelatihan SAR itu kalau secara rutin itu ada atau pripun jadwalnya? Dalam arti mungkin 1 tahun ada berapa kali pelatihan seperti itu? Ya, kalau karena pelatihan ini kita terpusat di Solo di tingkat pengurus SAR MTA pusat. Itu jadi dilakukan 1 kali 1 tahun yang terjadwal. Tapi karena ini sudah pandemi ya, jadi kosong dulu untuk 2020 tidak ada. Kurang tahu kalau yang 2021 ini. Dan untuk pelatihan sendiri bentuknya pripun nih? Maksudnya kan kalau dilihat ketika kita mulai melihat pertolongan itu kan ada, mungkin kemarin tuh yang terbaru itu ada jatuhnya pesawat. Berarti kan itu harus SAR yang mempunyai skill menyelam seperti itu. Atau pripun itu bentuk pelatihan-pelatihannya yang di SAR itu seperti apa?
Kalau untuk pelatihan diklat itu hanya pelatihan penyelamatan dasar, gitu ya. Jadi penyelamatan terutama bantuan hidup dasar. Ya, itu yang sebenarnya sering disampaikan awalnya. Tapi lalu setelah diklat nanti akan ada pelatihan lagi. Lanjutan nanti sesuai minatnya. Ada bermacam-macam. Yang pertama mungkin penyelamatan di permukaan air. Itu salah satunya menggunakan perahu karet ini, gitu ya. Terus penyelamatan di gunung. Lalu penyelamatan di ketinggian. Gitu. Ini udah 3 ya tadi. Water rescue, penyelamatan permukaan air, terus vertical rescue itu di gunung, di ketinggian ya. Lalu ada jungle rescue di hutan gunung, dan satu lagi ada penyelamatan di dalam air atau penyelam. Gitu. Itu secara skill berarti kan sebenarnya di SAR itu kan selain melatih juga fisik secara fisik harus prima, kan nggak mungkin ketika masuk di dalam air dalam kondisi yang fisik yang kurang mendukung seperti itu. Ada juga pelatihan tentang pengetahuan bagaimana cara menyelamatkan dan lain-lain. Itu diberikan berarti setelah diklat atau pribun? Semuanya. Jadi mulai dari diklat awal itu sampai dengan pelatihan lanjutan itu tetap disampaikan, karena prinsip dasar dari penolong itu jangan sampai menjadi korban. Jadi penolong itu keselamatan penolong itu lebih utama gitu. Betul, keselamatan penolong itu lebih utama. Jadi bagaimanapun juga prinsip-prinsip keselamatan personil itu harus diutamakan. Luar biasa ini. Jadi banyak sekali ya yang belum tahu tentang SAR ataupun pengen tahu SAR, sebenarnya kegiatan SAR itu seperti apa. Mungkin bisa dilihatnya ya mungkin hanya menolong di bencana, tetapi di balik itu ada pelatihannya, ada beberapa hal pelatihan yang menarik-menarik. Ada water rescue, kemudian jungle rescue, ada vertical rescue seperti itu. Jadi sangat menarik sekali apabila yang berminat mau ikut SAR seperti itu. Dan kalau dilihat kegiatan SAR itu kan sebenarnya banyak itu, dan bahkan ada beberapa kegiatan yang mungkin bencana kan tidak mungkin diprediksi, pasti datanya dadakan. Itu seberapa sibuk maksudnya seberapa sering kalau khususnya di Jogja ataupun di Pulau Jawa seperti itu? Kalau bencana itu memang kita tidak bisa memprediksi ya. Itu seberapa sering pun kita juga tidak pernah menghitung ya, tapi pada dasarnya kita yaitu tadi seperti perintah dari Al-Ustadz bahwa kita itu harus siap dimanapun dan kapanpun gitu. Itu yang paling utama. Dan sebenarnya ada satu batas waktu untuk tanggap darurat. Maksud saya gini, ketika ada bencana terjadi dan itu ada keluar surat perintah untuk melakukan penyelamatan dan pencarian, itu maksimal 2 jam itu sudah harus di lokasi. Gitu. Jadi makanya kalau kita begitu ada bencana nih atau musibah, kita langsung koordinasi intern SAR MTA Jogja. Lalu kita open recruitment untuk operasi SAR ya, lalu kita berangkatkan maksimal 2 jam. 2 jam ya, berarti itu kan apalagi dengan jarak tempuh mungkin dari SAR-nya sendiri sampai ke lokasi bencana kan juga waktu. Jadi berarti harus segera. Itu komunikasinya antar anggota atau SAR itu seperti apa kalau di MTA Jogja seperti itu? Kalau kita rutin ya, setiap hari kita ada grup khusus di komunikasi, mungkin di HP ya, ada grup khusus itu semuanya personil, dan di situ kita koordinasi siapa yang mau berangkat sampai kapan itu. Karena seperti contohnya ya, kita ngirim personil ke Palu itu nggak mungkin sehari 2 hari berangkat gitu ya. Itu kita open recruitment untuk operasi SAR yang ke Palu, kita tawarkan 7 hari berangkat gitu ya, 7 hari di lokasi.
Nah itu siapa yang menyanggupi gitu. Nah itu kita list misal butuhnya 10 orang itu harus terpenuhi baru berangkat. Iya. Jadi kalau misal bicara seberapa sering, saya sering banget mungkin dalam hampir setiap minggu itu kita operasi SAR. Ya. Kalau di Jogja paling banyak itu di air ya, karena kita hutan gunung nggak terlalu luas dan gunungnya pun jalur pendakian pun lebih banyak yang dari Jawa Tengah ya. Kalau yang di Jogja sendiri nggak ada jalur pendakian. Terus kalau vertical rescue itu lebih cenderung kecelakaan sumur. Kecelakaan sumur ya. Nah yang paling jadi banyak masuk ke sumur yang ditarik itu ya gitu. Nah yang paling banyak itu di kecelakaan laut, pantai ya, terseret ombak mungkin gitu. Betul. Jadi ini sekalian saja ngomong ke teman-teman yang menyaksikan ini, kalau di laut selatan hati-hati karena laut selatan itu bukan untuk mandi gitu ya. Tapi cukup menikmati ombaknya dan sunset atau sunrise-nya saja. Itu sangat berbahaya kalau di laut selatan itu. Berarti secara dalam arti kan ketika menjadi anggota SAR itu kan selain mungkin menjaga fisik tetap bugar seperti itu, untuk mungkin sewaktu dengan jadwal ya, mungkin kita kan nggak tahu ya bencana itu kan sewaktu-waktu dan harus 2 jam sebelum 2 jam setelah bencana itu harus ada di lokasi. Berarti kan itu harus siap mental, harus siap fisik seperti itu. Nah, dan mungkin pengetahuan juga guys. Jadi pengetahuannya harus, dalam arti cara menyelamatkan dengan baik. Jadi jangan sampai ketika ada di lokasi kita malah merepotkan penyelamatan yang lain seperti itu. Ya itu kalau tentang jangan sampai merepotkan itu bisa dilaksanakan dengan jam terbang yang tinggi. Makanya setiap kali ada personil yang baru, kita tidak pernah melepaskan langsung gitu ya. Maksud saya gini, kita tetap akan bekerja sama, karena misal kami mengirimkan personil 10 orang, itu 10 orang itu harus bekerja sama. Tidak pernah meninggalkan personil di belakang, semuanya harus di samping. Jadi artinya berangkat sehat, pulang pun sehat. Jadi prinsip dalam penyelamatan itu yang paling utama adalah penyelamat yang tidak menjadi korban gitu ya. Jadi supaya penyelamat itu kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat. Dan ada anggapan bahwa memang pendidikan di SAR itu berat. Itu mungkin bisa diklarifikasi atau pripun nggih. Jadi biar secara tujuan, secara kegiatan itu sangat bermanfaat yang mungkin itu. Dan yang kedua, mungkin tadi udah dijelaskan ya, ada penyelamatan kan ya, itu seru-seru ya. Ada penyelamatan air, penyelamatan di ketinggian, rescue ataupun di jungle ataupun di hutan. Sebenarnya kan itu menarik seperti itu. Tapi ada anggapan bahwa pendidikan di SAR itu keras seperti itu atau pripun itu pripun nih? Mungkin ada klarifikasi seperti itu. Mungkin gini ya. Saya sendiri kok belum sampai seperti itu ya. Jadi pada dasarnya pendidikan terutama diklat ya. Diklat itu bertujuan untuk memberikan keilmuan. Jadi ilmu dasar supaya kita itu tidak sampai bingung di lapangan apa yang harus dilakukan gitu. Dan mungkin terjadi bayangan horor seperti itu tuh karena bayangan saja ya. Jadi angan-angan saja. Sebenarnya kalau kita mengikuti secara itu tadi dari kemauan diri ya. Dan mungkin ada kesungguhan untuk ikut gitu. Ada kemauan dari diri sendiri, tidak terpaksa, kesungguhan, semua itu pasti dilalui dengan menyenangkan. Berarti memang sebenarnya beberapa hal isu-isu yang ada di luar yang katanya SAR itu menakutkan, itu sebenarnya tergantung pandangan gitu, tergantung sisi bagaimana kita melihat seperti itu. Betul.
Mungkin dari ini ya, dari apa, sudut pandang fisik mungkin ya, karena kan kita diklat itu selain diminta untuk ilmunya gitu ya, kita juga mengharapkan kondisi yang fit untuk teman-teman gitu ya, calon anggota. Nah itu kita memang berolahraga di situ gitu. Jadi lari pagi, terus ya seperti halnya apa, menjaga kebugaran lah gitu ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu bentuk apa klarifikasi sekaligus juga dari ketua komandan SAR MTA Jogja, bahwa memang pendidikan SAR itu menyenangkan sebenarnya dan menarik seperti itu. Jadi mungkin ada teman-teman yang berminat ikut SAR seperti itu dan masih ragu, SAR itu gimana ya, saya tuh bisa bagi waktu enggak, ataupun berat enggak yo kalau ikut SAR. Nah udah diklarifikasi bahwa SAR itu menarik dan tidak semenyeramkan yang dipikirkan seperti itu. Betul. Dan satu lagi, kita di SAR ini selain karena kemauan diri sendiri mungkin ya, kita juga harus mau untuk apa namanya, menerapkan hasil kaji kita, gitu ya, itu yang terpenting di kehidupan kita sehari-hari dalam penyelamatan gitu. Karena mau tidak mau ini kan, kalau teman-teman itu mengaji itu juga jangan jadi pemborong ilmu gitu. Kita harus mengaplikasikannya gitu ya. Paling tidak kita mengajak, memperlihatkan ini loh ya, kajian Islam yang benar gitu kan. Maksud saya tuntunan sehari-hari dalam Islam itu seperti ini itu, di dalam kemanusiaan. Berarti memang secara mungkin kita sebagai warga ngaji itu memang penekanan utama adalah bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita menerapkan hasil kajian kita walaupun sekecil mungkin. Dan apalagi mungkin ikut SAR itu kan lebih peluangnya beramal, peluang untuk berdakwah itu lebih besar seperti itu. Ya kurang lebih kita itu menjadi dai gitu ya, tapi versinya SAR seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau gini kalau secara SAR sendiri itu kan berarti kan memang sering bertugas di beberapa tempat dan itu mendadak. Bencana kan tidak ada yang bisa prediksi itu. Bagaimana untuk meyakinkan keluarga? Bagaimana untuk meyakinkan mungkin ya orang-orang terdekat kita untuk mau dan berarti melepas kita yang bertugas. Soalnya kan bertugas di bencana itu berbeda dengan bertugas di luar kota, mungkin bekerja gitu sebenarnya beda. Itu pripun? Itu yang berat memang. Jadi gini, kita harus bisa meyakinkan ya. Yang namanya berdakwah itu, misalnya saya sebagai kepala keluarga misalnya, selain dakwah dalam hal finansial dan lain-lain itu, kita dakwah dalam bidang agama itu juga perlu gitu ya, penting harus jalan terus. Nah, bagaimana caranya gitu? Kita berusaha meyakinkan ke istri, ke orang tua, ke anak, ke saudara gitu ya, bahwa yang namanya berdakwah itu tidak bisa munfarid, tidak bisa sendirian. Ya, tidak bisa sendirian. Bagaimanapun juga namanya berdakwah itu harus berjamaah. Contohnya saya berangkat meninggalkan anak istri, pasti akan ada yang menemani anak istri, gitu kan. Supaya apa? Supaya saya berangkatnya dengan tenang, gitu. Dan jangan lupa, terutama untuk istri, anak, orang tua dan saudara, kalau kita itu terutama istri, kalau istri melepas suaminya untuk berdakwah, yakinlah bahwa pahalanya tidak hanya untuk suami. Gitu. Keikhlasan istri itu juga menjadi pahala, gitu. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi, tapi itu perlu proses ya. Jadi kita
harus bisa meyakinkan seperti itulah kepada istri, terutama istri yang akan yang mungkin banyak sekali bersinggungan dengan istri kan, jadi akan sangat enak atau sangat pas ketika istri juga mengizinkan seperti itu. Jangan sampai penyelamat itu yang harusnya menyelamatkan korban malah terus ingat rumah terus. Ini obrolan sangat menarik ya dengan Komandan SAR MTA Yogyakarta, bahwa memang SAR itu menarik seperti itu, tapi perlu adanya kesungguhan, perlu adanya keikhlasan dan juga approval atau persetujuan dari orang-orang terdekat kita. Jadi agar kita juga ketika bertugas juga tenang, kemudian juga yang di rumah juga tenang ketika melepas kita seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir ini, mungkin ada pesan ya untuk anak-anak muda di Jogja khususnya ya, yang mungkin masih bingung, wah saya itu dakwahnya apa gitu, kemudian seperti apa, saya itu masih bingung, saya mau dakwah apa, saya mungkin masih sibuk di kuliah seperti, tapi dengan adanya kegiatan SAR itu mungkin menjadi salah satu wahana untuk berdakwah seperti itu. Mungkin ada pesan untuk anak-anak muda yang mungkin ataupun yang mungkin calon-calon yang mungkin mau ikut di dalam SAR seperti itu. Ya pada dasarnya jangan pernah takut untuk memulai gitu ya. Karena kalau kita mendengarkan katanya kok diklatnya seperti itu, ya tidak akan bisa ya, tidak akan terjadi. Jadi yang penting teman-teman itu mau mengambil bagian dari dakwah ini ya. Saya tidak hanya mengharapkan teman-teman ikut masuk SAR gitu ya, karena di MTA ini banyak sekali kegiatan dakwahnya gitu ya, dari mulai kalau teman-teman bisa bicara langsung gitu ya, seperti panjenengan jadilah ustadz gitu ya, ustadz dengan penyampaian secara lisan gitu ya. Terus kalau misalnya senang di bidang komunikasi ada Bankom gitu kan, senang di bidang pengamanan ada Satgas, kalau misal senang dalam bidang kemanusiaan dan siap untuk menyampaikan secara perilaku di depan masyarakat luas, kami tunggu menjadi anggota SAR MTA, terutama di Yogyakarta. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi monggo yang mau ikut SAR nanti mungkin bisa menghubungi Mas Setiabudi. Jadi salah satu bentuk dakwah kita, salah satu bentuk pengamalan dakwah kita ya, memang ada beberapa, mungkin tidak serta-merta kita ada di sehari-hari, contohnya mungkin kita berlaku baik, tapi ada media berdakwah lain yang namanya adalah SAR seperti itu. Nah ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menambah pahala kita, menambah pengalaman juga. Kan nggak semua orang ya dengan mungkin bisa ke Palu posisi bencana ataupun bencana-bencana lain, itu kan nggak semua orang ada di situ, dan pengalaman berharga itu kan nggak datang 2 kali mungkin gitu. Betul, sangat betul. Kita juga kan selain ke Palu, kita juga mengirimkan personil ke Lombok juga ya, waktu gempa itu kita berangkat dari Jogja itu 6 personil menggunakan pesawat Herculesnya TNI. Luar biasa. Ya. Jarang-jarang ada yang dengan pesawat Hercules TNI ya gitu. Berarti kan pengalaman yang sangat luar biasa seperti itu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, ini sangat menarik sekali dan sangat saya juga tertarik mendengarkan cerita-ceritanya dari Mas Setiabudi ini. Terima kasih. Itu mungkin wawancara saya dengan Komandan SAR MTA Jogja. Kita bertemu lagi di segmen selanjutnya, di pertemuan selanjutnya untuk dengan narasumber yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi seperti itu, untuk menambah wawasan kita di bidang dakwah seperti itu. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih Mas Budi untuk waktunya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.